Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky dengan nomor induk mahasiswa 21 10 10 50 11 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa menu dan tools pada aplikasi Microsoft Office Excel. Mungkin saya akan lebih menjelaskan pada bagian rumus-rumus pada Excel ya. Dan untuk tools dan menunya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Apa sih Microsoft Excel itu? Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Office dan Mac iOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Pada dasarnya, aplikasi Microsoft Excel ini digunakan untuk menginput data dengan mudah ya. Kenapa orang memilih Microsoft Excel untuk menginput data? Kenapa enggak Microsoft Word? Karena pada Microsoft Excel ini dirancang untuk ya memudahkan para penggunanya untuk menginput data dan sebagainya. Karena di sini kita bisa menginput data secara otomatis juga ya, menggunakan rumus. Jadi kita tidak perlu capek-capek menginput datanya secara manual. Baik, di sini kalian bisa lihat saya sudah membuat sebuah data rekapan nilai. Ini sebagai contoh ya, tabel data nilai mahasiswa Universitas Pamulang semester 1 kelas 02 SMJM 006. Nah, di sini ada catatan yaitu jika nilai di atas KKM atau 75 itu lulus, jika di bawah KKM atau di bawah 75 itu tidak lulus ya. Di sini saya akan mencontohkan rumus if basic. Logika if basic itu misalnya seperti ini. Jika kita makan, otomatis kita akan kenyang. Jika kita tidak makan, otomatis kita lapar. Nah, rumus if basic itu seperti itu. Baik, saya akan langsung mencontohkan pada kalian semua. Angka awal kalian harus membuat sebuah data ya. Seperti ini. Kita lihat lagi catatannya, jika nilai di atas KKM itu lulus ya. Kalau di bawah KKM itu tidak lulus. Berarti kita akan menggunakan langkah pertama dengan if L5 lebih dari 75 itu lulus. Sorry guys, itu lulus jika tidak maka tidak lulus. Langsung ya, klik yes, otomatis datanya akan berubah ya. Kita tarik ke bawah. Nah, datanya otomatis akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat nilai di atas KKM itu dia akan lulus, dan di bawah KKM dia akan mendapatkan tidak lulus. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan di sini tentang nilai mahasiswa. Jika dia mendapatkan nilai 90 sampai 100 itu akan mendapatkan nilai A. Jika nilainya 75 sampai 89 itu dapat nilai B dan seterusnya. Baik, rumusnya yaitu masih menggunakan if basic. If logical text L5 lebih dari 90, dia akan mendapat nilai A. Terus if logical text L5 lebih dari 75, dia akan mendapat nilai B jika L5 lebih dari 60, dia akan mendapat nilai C
jika L5 lebih dari 45, dia akan mendapat nilai D. Jika L5 lebih dari 0, dia akan mendapat nilai itu E. Kita kurung, klik yes, lalu data yang tarik ke bawah. Nah, otomatis kalkulasi nilainya akan muncul ya. Siswa yang mendapat nilai 90 ke atas akan mendapat A, siswa yang mendapatkan nilai 75 ke atas akan mendapat nilai B, dan sesuai data tersebut. Jadi cara menggunakan if basic itu seperti itu, guys. Baik, saya akan melanjutkan dengan inputan data menggunakan rumus if n ya. Rumusnya di sini adalah if jika text n jika text, terus kita klik di ts L5. Kita baca dulu nih, ada notnya ya. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai UTS 75 dan nilai UAS minimal 80. Selain itu tidak lulus. Jadi rumusnya adalah if logical text and logical text L5 lebih dari 75, terus nilai UAS F5 lebih dari 80, lulus. Dan tidak lulus. Tutup kurung. Klik enter. Nah, di sini sudah muncul datanya. Di sini ada yang lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Kenapa sih ada seperti ini? Karena pada dasarnya pada event itu dia akan mengambil nilai yang valid pada kedua data. Contohnya jika nilai UTS-nya memenuhi dan nilai UAS-nya memenuhi, dia akan dinyatakan lulus. Akan tetapi jika yang memenuhi hanya satu nilai saja, dia dinyatakan tidak lulus. Pada dasarnya if n itu mengambil data yang valid di kedua data ya, tidak boleh hanya satu. Kalian bisa lihat yang dilulus ini dia nilai UTS-nya memenuhi dan nilai UAS-nya memenuhi, makanya dia dinyatakan lulus. Dan pada Fatoni ini, dengan siswa nama Fatoni, dia dinyatakan tidak lulus karena pada nilai UTS-nya dia tidak memenuhi, sedangkan nilai UAS-nya dia memenuhi. Dan kalian bisa lihat di bawahnya juga dia tidak lulus karena dia kedua data yang diminta dia tidak memenuhi, maka dia dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya event itu dia meminta kedua data yang valid ya, yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Baik, saya akan berpindah kepada if or. Rumus if or ini nggak jauh berbeda ya dengan rumus pada event ini. Baik, saya akan contohkannya yaitu pakai or logical text. Kita klik UTS-nya L5 lebih dari 75, dan nilai UAS-nya F5 lebih dari sama dengan 80, tutup kurung, kutip itu lulus. Dan tidak lulus.
tutup kurung, klik enter, kita tarik ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini datanya padahal rumusnya sama, akan tetapi datanya berbeda dengan if and. Kenapa? Karena pada dasarnya pada if or itu dia hanya meminta salah satu data yang valid dari kedua data yang diminta. Nah, kalian bisa lihat di sini lulus, Rizky mendapatkan kelulusan pada if or, Pak Tony mendapatkan kelulusan, sedangkan Deka tidak mendapatkan kelulusan, dan semuanya selain Deka itu mendapat kelulusan. Kenapa? Karena pada if or itu pada dasarnya dia hanya meminta satu data yang valid dari dua data yang diminta ya. Nah, di sini mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai UTS 75 dan UAS 80. Dan pada siswa yang bernama Rizky dia mendapatkan data yang valid, data yang sesuai dengan diminta ya. Dan dia mendapatkan kelulusan. Sedangkan pada siswa yang bernama Deka dia tidak ada satupun data yang sesuai atau yang yang sesuai yang diminta pada nilai UTS dan nilai UAS-nya, maka dia dinyatakan tidak lulus. Nah, perbedaannya pada if and dan if or ini, jika if and dia meminta dua data yang valid sesuai kriteria yang diminta, sedangkan pada if or ini dia hanya dia hanya mengambil satu data yang valid sesuai data yang diminta. Nah, kalian bisa lihat data pada siswa yang bernama Yohanes, dia nilai UTS-nya tidak memenuhi kriteria, tapi sedangkan nilai UAS-nya itu memenuhi kriteria, tapi dia dinyatakan lulus. Nah, karena dia pada dasarnya pada if or itu dia hanya minta satu data yang valid dari data yang diminta ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan berpindah pada if not. Selanjutnya kita akan masuk pada if not. Di sini ada notnya. Kolom hasil diisi dengan tulisan benar jika nilai UTS ya, nilai UTS lebih besar dari nilai UAS. Jika salah maka sebaliknya. Baik, rumusnya yaitu ya seperti ini. Jika teks pakai not, nilai UTS lebih besar dari nilai UAS, tutup kurung, salah, kurang hanya guys, salah, jika iya berarti benar. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Baik, datanya akan muncul seperti ini guys. Ini kalian bisa baca dulu notnya. Kolom hasil diisi dengan tulisan benar jika nilai UTS lebih besar dari nilai UAS, dan jika salah maka sebaliknya. Sini nilai UAS lebih besar ya daripada nilai UTS, maka salah. Dan ini pada Yohanes itu benar karena nilai UTS-nya lebih besar dari nilai UAS. Nah, seperti itu. Mungkin rumus if yang akan saya jelaskan mungkin sampai di sini saja. Untuk left, mid, right-nya mungkin akan saya jelaskan di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kusuma. Saya akan menjelaskan beberapa menu toolbars pada Microsoft Excel. Menu toolbars yang pertama adalah menu Home. Menu Home adalah tab menu utama urutan kedua dalam Microsoft Excel setelah File. Yang pertama ada Clipboard. Clipboard berfungsi untuk menggandakan teks, menyalin format penulisan, memindahkan data, dan menempelkannya ke sel lain. Papan klik atau clipboard adalah ikon atau perintah yang terdapat pada Excel yang terdiri atas 4 bagian, antara lain copy, cut,
paste, dan format painter. Lalu yang kedua ini ada font. Font adalah berfungsi untuk mengatur atau menyunting data yang berkaitan dengan teks seperti gaya, warna, dan ketebalannya. Lalu yang ketiga ada alignment. Alignment ini berfungsi untuk mensejajarkan baris atau kalimat menjadi sama rata kiri atau kanan atau bawah. Lalu ada number. Number berfungsi untuk mengubah dan mengatur teks berbentuk angka agar sesuai dengan standar penulisan seperti waktu, mata uang, akuntansi, dan lain-lainnya. Lalu ada style. Style berfungsi untuk mengubah dan mengatur bentuk atau susunan sel maupun tabel dengan warna ataupun rumus yang sudah disediakan. Sel. Lalu ada sel. Sel berfungsi untuk menyisipkan kolom atau baris, menghapus sel, dan mengatur besar kecilnya sel tersebut agar sesuai dengan kapasitas teks yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir ada editing. Editing berfungsi untuk melakukan pengeditan cepat seperti rumus, mengubah format penomoran, menghapus konten yang diseleksi sekaligus, mengurutkan data, dan mencari kata dalam data serta mengubahnya secara otomatis. Yang selanjutnya menurut toolbars ada insert. Pada menu toolbar insert yang pertama ini ada table. Terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk memasukkan dan mengolah tabel di dokumen. Di antaranya pivot table digunakan untuk meringkas data menggunakan tabel pivot. Tabel berfungsi untuk membuat tabel beserta mengelola dan menganalisis data terkait. Lalu yang selanjutnya ada illustration. Terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa gambar, grafik, dan bentuk garis yang sudah jadi ke dalam dokumen. Di antaranya pictures, set, icon, regi, smart art, dan screenshot. Lalu yang selanjutnya ada menu add-in. Di antaranya ada get add-ins dan my add-ins. Lalu yang selanjutnya ada chart. Chart ini umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa bagan atau diagram ke dalam dokumen. Di antaranya recommended chart, maps, pivot chart. Lalu yang selanjutnya ada tours. Di antaranya ada 3D maps. Lalu yang selanjutnya ada sparklines. Sparkline di antaranya ada line, column, win atau loss. Lalu di sampingnya ini ada filters. Filters di antaranya ada slicer dan timeline. Lalu ada links. Di bagian ini hanya terdapat satu icon, di antaranya adalah hyperlinks, digunakan untuk membuat link ke halaman web, gambar, alamat, email, atau program. Lalu ada teks. Teks terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk mengedit teks yang ada di dalam dokumen. Di antaranya textbook, header and footer, word art, signature line, dan objek. Lalu pada toolbar insert yang terakhir ini ada icon simbol. Icon simbol ini digunakan untuk penulisan matematika pada dokumen dan menyisipkan simbol-simbol ke dalam dokumen. Yang selanjutnya ini menu toolbars yang selanjutnya ada page layout. Pada icon yang pertama ini ada group tabs atau tema dalam menu page layout Microsoft Excel adalah sebuah fitur atau perintah yang memiliki fungsi untuk mengubah gaya dokumen seperti font atau teks, warna, dan efek. Lalu yang selanjutnya adalah Page Setup Excel. Page Setup Excel adalah sebuah pengaturan lengkap pemformatan halaman dan memiliki fungsi untuk mengatur margin, orientasi, ukuran, kertas, area print, membagi halaman, dan menentukan judul yang akan terus muncul pada setiap halaman yang dicetak. Lalu ada Scale to Fit. Scale to Fit adalah sebuah perintah fungsi utamanya untuk mengatur besarnya skala isi dokumen, seperti memper besarnya agar menyesuaikan besarnya kertas sehingga tidak ada ruang yang kosong yang akan menjadi sia-sia. Lalu ada Sheet Options. Sheet Option adalah perintah yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja atau worksheet pada saat pengerjaan maupun ketika dicetak, seperti menampilkan dan menyembunyikan grid line dan heading lembar kerja Microsoft Excel. Lalu ada Arrange. Arrange adalah sebuah fitur dalam menu page layout yang fungsi umumnya untuk menata objek satu pada objek lain seperti gambar, shape, dan tulisan agar menyatu dalam dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain, ingin menjelaskan pada menu fitur formulas pada bagian Microsoft Excel.
Dan yang pertama ini adalah function library. Function library ini berfungsi untuk memasukkan rumus Excel ke dalam lembaran kerja, diantaranya yaitu insert function, autosum, recently used, financial logical, text, date and time, lookup, and reference, math and try more function. Selanjutnya yaitu pada bagian kedua menu fitur definite names. Secara umum berfungsi untuk memberikan nama pada sel secara default, diantaranya name manager, defense, name used in formula, create from selection. Dan yang ketiga pada menu fitur formulas yaitu formula auditing secara umum yang berfungsi untuk menampilkan atau memeriksa dan mengubah formula yang digunakan pada sel. Di antaranya seperti trace predicate, trace dependence, remove arrows, show formulas, error checking, atau evaluate formula. Dan yang keempat pada fitur formulas bagian fitur ini yaitu calculation. Calculation ini secara umum berfungsi untuk dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu data di bagian Microsoft Excel, yaitu yang pertama pada menu Get Transform Data. Pada umumnya menu data ini Microsoft Excel yang fungsi utamanya adalah untuk menyisipkan data dari penyimpanan eksternal komputer, web maupun tabel atau range dalam dokumen yang sedang dibuat. Dan yang kedua pada menu fitur bagian Queries and Connection. Dalam menu data pada Microsoft Excel memiliki fungsi untuk mengelola data berupa pertanyaan. Contohnya itu query dan hubungannya atau connection. Dan di sini ada contoh pada menu fitur refresh, all, queries and connection, properties, edit atau links. Dan yang ketiga pada bagian menu fitur data ini yaitu sort and filter dalam menu data pada Microsoft Software Excel. Fungsi utamanya untuk menyortir dan menyaring data yang acak agar berurutan. Pada diantaranya ini ada sort, clear, reply, dan advance. Dan selanjutnya pada menu fitur yang keempat ada data tools dalam menu data. Contohnya itu sebuah alat atau perintah untuk mengelola data seperti mencegah ketidakvalidan data atau menyatukan nilai dan memisahkan data. Dan yang kelima pada bagian forecast dalam tab menu data pada Microsoft Excel, yaitu perintah untuk menganalisa dan memprediksi kumpulan data. Dan yang keenam pada fitur ini yaitu outline dalam menu data Microsoft Excel. Secara umum digunakan untuk mengelompokkan, memisahkan, dan menghitung data yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debat Fatoni. NIM saya 2110105010086. Akan menjelaskan tentang Excel pada menu review. Yang pertama adalah proofing. Dalam menu review pada Microsoft Excel adalah sebuah perintah yang memiliki fungsi untuk memeriksa tata bahasa atau grammar yang digunakan dalam dokumen. Di antaranya spelling, thesaurus, workbook, statistik. Yang kedua, traceability adalah submenu dalam menu review Microsoft Excel yang berfungsi untuk meninjau sel, rank, maupun sheet yang dapat menyebabkan kesalahan pada dokumen, diantaranya cek accessibility. Yang ketiga, insight dalam menu review pada Microsoft Excel adalah menampilkan wawasan berupa informasi dari Excel yang diseleksi berdasarkan sel atau rank dari berbagai sumber di internet, diantaranya Smart Lookup. Yang keempat, language dalam menu review pada Microsoft Excel
adalah grup yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa dokumen, diantaranya translate. Dan yang kelima, komen dalam menu review adalah salah satu grup pada Microsoft Excel yang fungsi utamanya untuk memunculkan panel atau jendela pengaturan catatan dalam dokumen, diantaranya new comment, delete, reviews, next, show, atau hide comment, show all comments. Dan yang keenam, protect adalah submenu yang terdapat dalam menu review pada Microsoft Excel yang memiliki fungsi untuk mengatur privasi dokumen, sheet, maupun rank dengan menggunakan password, diantaranya protect sheet, protect workbook, allow edit rank, push head workbook. Dan yang ketujuh, ink adalah submenu atau grup dalam menu review Excel yang berfungsi utamanya untuk menyembunyikan dan menampilkan sel maupun objek tertentu agar muncul atau tidak saat dicetak pada kertas. Dan yang selanjutnya adalah menu view. Yang pertama, workbook view. Dalam menu view Microsoft Excel adalah sebuah icon yang memiliki fungsi berisi perintah untuk mengatur tampilan area lembar kerja di mana user membuat dan melakukan pengeditan dokumen. Dan yang kedua, show. Dalam menu view pada Microsoft Excel adalah sebuah perintah untuk menampilkan dan menyembunyikan ruler, grid line, formula bar, dan heading pada dokumen. Dan yang ketiga, zoom. Dalam menu view pada Microsoft Excel adalah sebuah perintah yang fungsinya untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja dokumen Excel. Yang keempat, Windows. Dalam menu view pada Microsoft Excel adalah sebuah fitur yang fungsinya untuk mengatur jendela kerja software Microsoft Office Excel. Dan yang kelima, Microsoft Excel adalah sebuah fitur atau perintah yang fungsi utamanya untuk mengelola perekaman segala sesuatu yang terjadi pada dokumen seperti perintah atau data yang kita masukkan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.